Pemirsa, unjuk rasa transparansi dana desa dan anggaran COVID-19 di kantor Bupati Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Pengunjuk rasa dan petugas Satpol PP saling dorong saat petugas akan memadamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh para pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa ratusan warga desa Korihi, Kabupaten Muna di depan kantor bupati berlangsung ricuh pada Kamis siang. Petugas Satpol PP yang akan memadamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh pengunjuk rasa dihalangi pengunjuk rasa hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Kericuhan kembali terjadi saat pengunjuk rasa akan membakar ban bekas di depan kantor Bupati Muna. Kedatangan ratusan warga desa Korihi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini untuk mempertanyakan penggunaan dana desa dan anggaran COVID-19 di wilayah mereka yang tidak transparan penggunaannya. Warga menuntut Kepala Desa Korihi mundur dari jabatannya karena diduga telah melakukan penyelewengan dana desa. Jika Kades Korihi tidak segera mundur, warga juga mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa dengan membawa massa yang lebih banyak lagi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Percobaan pengambilan paksa jenazah COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan digagalkan polisi. 3 orang yang memprovokasi keluarga ditangkap polisi. Kericuan di depan Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Jalan Lantodaeng, Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dipicu keluarga jenazah pasien COVID-19 yang memaksa masuk untuk mengambil jenazah. 3 orang yang mencoba memprovokasi warga dan keluarga langsung ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Awalnya pihak keluarga yang mendatangi rumah sakit meminta izin agar diperbolehkan masuk untuk melihat jenazah, namun ditolak petugas yang berjaga. Polisi terus memberikan pemahaman kepada pihak keluarga agar menyerahkan pemulasaran ke tim gugus COVID-19. Tidak terlalu seperti di luar mungkin. Apa yang kita dapat? Memang sempat tadi terjadi gesekan, tetapi setelah kita pahami keluarga daripada beliau, saya kira tidak ada masalah karena betul-betul daripada jenazah ini terindikasi COVID. Sementara itu, juru bicara tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan, Ihsan Mustari, mengatakan kejadian pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 karena adanya salah persepsi dari keluarga. Ya, jadi secara umum memang ada miskomunikasi, artinya ini kan dalam suatu kondisi biasanya memang ada beberapa persepsi yang muncul, kan, ya? Itu yang dikatakan miskomunikasi. Tapi beberapa hal juga tentu kita telah sampaikan bahwa ini tujuan daripada pemulasaran dengan prosedur COVID-19 lebih pada bagaimana memutuskan mata rantai penularan. Tidak lebih dari itu. Kita pun juga menyampaikan isu-isu yang terkait bahwa sengaja rumah sakit, tenaga kesehatan ingin memproses dalam proses ini karena ada biaya yang besar. Saya kira tidak seperti itu, ya. Jadi saya bisa sampaikan pada kesempatan ini bahwa biaya pemulasarannya ini itu sekitar cuma 400.000, itu pun juga dipakai untuk beli kafan. Usai mendapatkan pengertian, jenazah pasien COVID-19 berjenis kelamin perempuan berusia 52 tahun ini kemudian dibawa dengan pengawalan ketat polisi untuk dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Macanda, Kabupaten Goa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, demi mendukung sosialisasi percepatan transisi ke masa new normal, khususnya di Sulawesi Selatan, iNews menggelar webinar Leader Talk iNews bertajuk Sulawesi Selatan Menuju New Normal yang diikuti pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, serta sejumlah pengamat. Dan berikut beberapa petikan live webinar Leader Talk iNews yang dipandu oleh Kudsiah Firdausi dan Nana Jamal dari Jakarta dan Makassar.
Diskusi hangat mewarnai webinar Leader Talk iNews dengan narasumber Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, penjabat Wali Kota Makassar, dan sejumlah pengamat. Sakit karena hipertensi, kemudian dinyatakan PDP dan setelah meninggal harus dimakamkan secara COVID. Ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Kepada pasien yang tadi saya sudah singgung bahwa ini menjadi prioritas, termasuk rapid test-nya, termasuk misalnya swab-nya harus dipercepat. Tadinya 300 yang bisa kita lakukan per hari, ini menjadi 800 per hari. Sehingga apa yang dipersepsikan tadi, yang menjadi asumsi-asumsi yang ada di luar, menjadi medsos dan seterusnya itu kita bisa eliminir dengan baik. Apakah sekolah akan dibuka kembali? Bukankah jika sekolah ini dibuka akan terjadi klaster baru dari anak-anak sekolahan? Yang paling penting adalah bagaimana kita bersinergi memutus mata rantai. Kami telah membentuk tim edukasi yang melibatkan seluruh perguruan tinggi dan semua unsur. Yang kedua, kami sangat setuju dengan saran tadi memperkuat pengawasan di level lapangan. Ya, itu yang kami akan perkuat. Dan sekali lagi, mohon dukungan seluruh warga Makassar. Kita harus bersama-sama untuk memutus mata rantai ini. Bugis itu punya sifat yang luar biasa. Tidak mau lihat tetangganya kelaparan. Tidak mau lihat tetangganya susah. Maka jujurlah Bapak Ibu pemerintah bahwa kalau mau bagi sembako, pemerintah kota misalnya rakyatnya 10.000 yang mau dibagikan sembako. Pemerintah kota sampaikan cuma 50.000 kemampuannya pemerintah kota. Ayo yang mampu. Ini datanya, mau membantu siapa? Pengawasan langsung yang dilakukan, yang diterapkan kepada masyarakat dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi, utamanya pada tempat-tempat keramaian seperti pasar, toko, kafe, ataupun tempat-tempat makan. Saya kira demikian, Mbak. Webinar Leader Talk iNews rutin berlangsung setiap Kamis dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum sebagai peserta. Kamis depan, webinar Leader Talk iNews akan menyambangi Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan juga kepada semua yang telah berdonasi. MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri untuk tenaga medis di Rumah Sakit Gotong Royong, Surabaya, Jawa Timur. Bantuan APD diharapkan bisa memaksimalkan pelayanan tenaga medis dalam merawat pasien COVID-19. Surabaya menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki predikat zona hitam penyebaran virus corona. Bertambahnya pasien positif COVID-19 membuat kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang bertugas di Kota Pahlawan ini juga mengalami peningkatan. Hal ini yang mendorong MNC Peduli bergerak menyalurkan bantuan APD ke salah satu rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, yakni Rumah Sakit Gotong Royong di Jalan Medokan, Semampir, Surabaya. APD berupa baju hazmat, masker KN95, dan pelindung muka diberikan kepada petugas medis yang sedang bertugas merawat pasien terinfeksi virus corona. Kita mengetahui bahwa wabah corona ini telah menjadi pandemi di seluruh Indonesia, dan kita juga ingin membantu dalam menyediakan kebutuhan tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi harapannya tentu bantuan ini bisa membantu tim medis melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga bisa bantu proteksi mereka agar mereka juga tidak terkena corona. Saya mengucapkan terima kasih pada MNC yang telah peduli kepada situasi ini. Jadi kita sangat membutuhkan itu karena pemakaian APD itu hampir setiap hari diganti. Karena perawatnya juga semakin banyak, penderitaan juga semakin banyak bantuan yang diperlukan. Perjuangan tenaga medis melawan COVID-19 di Indonesia masih sangat panjang. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita berpartisipasi mendukung keselamatan para tenaga medis agar mereka tetap dapat menjalankan tugas mulianya merawat pasien corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Panglima TNI dan Kapolri meninjau kesiapan disiplin protokol kesehatan menuju kenormalan baru di Pasar Tanah Abang dan Bandara Soekarno-Hatta. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.